kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode-episode sebelumnya, boleh langsung scroll dulu nih videonya. Dan jangan lupa untuk di komen, di like, di subscribe, dan juga dibagikan ke teman-teman wargi Bandung sekalian. Nah, wargi Bandung kalau biasanya Ngariung itu selalu mengundang dan menghadirkan narasumber mulai dari komunitas, warga berprestasi, ataupun juga musisi. Kali ini berbeda dari Ngariung sebelumnya karena menyambut May Day ataupun Hari Buruh. Kita di sini mengundang salah satu serikat yang memang menaungi buruh ataupun pekerja di Kota Bandung nih. Dan tidak hanya berlaku di Kota Bandung, ternyata serikat ini juga berlaku di nasional atau se-Indonesia. Dan langsung saja kita panggilkan narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Sampurasun Bapak. Sampurasun Ibu. Ya, Bapak, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang SPSI, boleh alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu Bapak terlebih dahulu agar wargi Bandung juga lebih tahu nih, nanti bisa mengenal Bapak lebih jauh dan juga kita ngobrolnya bisa lebih enak nih Pak. Boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Alhamdulillah. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah, semoga kesejahteraan buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Perkenalkan, nama saya Wagianto. Saya dari sebagai ketua pimpinan cabang FSP TSK SPSI Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini diundang untuk hadir Ngariung di tempat ini. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Terima kasih juga Pak sebelumnya udah menyempatkan waktunya datang ke Ngariung. Oh iya, wargi Bandung, di sini kita nggak pakai masker karena kita juga sudah melakukan vaksinasi secara lengkap dan juga jaga jarak ya Pak ya. Ini nggak terlalu dekat ya Pak. Siap. Ya. Siap. Bapak lebih enaknya dipanggil apa nih? Mangga. Gimana? Bade Akang, Bade Mas boleh, Mas Wagi. Mas Wagi, siap. Kang Wagi aja ya. Kang Wagi. Siap, Kang Wagi. Baik, wargi Bandung, tadi kan Teh Adel sempat mention nih, kita sekarang bakalan ngobrol sama SPSI. Nah, mungkin untuk sebagian wargi Bandung ini belum tahu apa sih SPSI, boleh dijelasin dulu Pak terlebih dahulu. Boleh. Ya, silakan. Ya. Untuk SPSI sendiri adalah satu organisasi pekerja yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekerja, gitu kan, yang sifatnya mandiri, bebas, kemudian bertanggung jawab, yang bertujuan untuk melindungi, memperjuangkan kepentingan dan hak-hak para pekerja buruh beserta keluarganya. Seperti itu. Siap. Untuk tadi kan ada tujuannya juga untuk melindungi dan lain sebagainya Pak ya. Setahu Teh Adel nih Pak, organisasi ataupun serikat akan terbentuk apabila anggotanya berasal dari ataupun mempunyai latar belakang yang sama, tujuan yang sama ya Pak ya. Nah, dulu itu seperti apa sih Pak sampai terbentuk SPSI gitu, khususnya di Kota Bandung? Memang cerita di balik itu tuh ada apa sih Pak? Boleh ceritain dulu. Awalnya memang dulu terbentuknya SPSI itu pada tanggal 20 Februari tahun 73 ya. Berawal dari Pak Agus Sudono yang terpilih menjadi ketua umum saat itu ya, dari 21 serikat pekerja serikat buruh melebur menjadi satu Federasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, gitu kan. Nah, sehingga berdasarkan perkembangan bahwa pada tahun 85 itu bertepatan juga munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 85. Di situ merubah dari federasi menjadi unitaris, gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan di situ dari 21 berubah menjadi 9 departemen dan juga berkembang menjadi 13 departemen. Nah, pada tahun 98 tatkala reformasi berubahlah kembali bahwa SPSI itu berbentuk menjadi federasi, gitu kan. Jadi bernama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2000 tatkala Undang-Undang 21 muncul ya tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, maka FSPSI berubah menjadi KSPSI, gitu kan. Dan SPSI-nya berubah menjadi FSPA, Federasi Serikat Pekerja Anggota SPSI. Termasuk dalam hal ini saya sendiri
anggota FSPA, Federasi Serikat Pekerja Anggota di sektor tekstil, sandang dan kulit. Oh, Gitu. iya. Di Kota Untuk Bandung. sektor dari SPSI sendiri memang ada beberapa bagian, Pak. Kalau saat ini ada beberapa sektor, ada sektor dari TSK, tekstil sandang kulit, ada sektor lem, logam elektronik mesin, ada sektor CAP, kimia energi pertambangan, ada sektor RTMM, rokok, tembakau, makanan, minuman, dan ada beberapa sektor lainnya yang bergabung menjadi di KSPSI ini. Jadi memang setiap sektor itu ada yang mengkoordinirnya masing-masing ya Kang ya? Iya, masing-masing sektor itu ada ketua, sekretaris, ada kepengurusannya masing-masing. Gitu. Ada pengurusan masing. Kalau di SPSI sendiri memang ada mulai dari bawah itu namanya PUK. PUK. Ya, di tingkat perusahaan, pimpinan unit kerja. Nah, kemudian di tingkat PUK ini muncul yang tingkat di atasnya lagi, di tingkat kota kabupaten namanya federasi, ya. FSPA, ya, di situ pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, misalnya kalau di sektor saya SPSI. Jadi kita bernaungnya tetap di SPSI gitu. Siap. Dari banyaknya federasi yang tadi sudah disebutkan, sektor yang sudah disebutkan sama Kang Wagi tadi, tentunya kan anggotanya ini pasti banyak banget ya Pak ya. Iya. Dari tahun 73 berdiri sampai dengan saat ini, kira-kira sudah ada berapa banyak Kang jumlah anggotanya? Kalau lihat sejarah dulu, tatkala 21 serikat buruh itu bergabung gitu, ada sekitar 5 juta. 5 juta anggota serikat pekerja buruh. Tetapi dengan perkembangan saat ini yang sungguh luar biasa dengan munculnya Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja buruh, artinya sangat mudah untuk mendirikan serikat. Sekarang ada kurang lebih 16 konfederasi dan ada 120 federasi, gitu kan? Yang anggotanya yang luar biasa nih, anggotanya berapa? Anggotanya bukan lagi 5 juta, tapi hanya 1.600.000. Konfederasinya nambah banyak, federasinya nambah banyak, tapi anggotanya berkurang. Ini yang sungguh luar biasa menjadi dinamika atau kondisi yang terjadi saat ini. Dan saat ini untuk KSPSI sendiri secara nasional punya anggota sekitar 800.000. Jadi hampir setengahnya dari 1.600.000 itu menjadi anggota KSPSI. Dan di Jawa Barat sendiri kurang lebih sekitar 450.000 anggota KSPSI di Jawa Barat. Dan untuk sektor kami sendiri di Jawa Barat lebih kurang ada 167.000. Ya, kalau di Kota Bandung di saya yang saya pegang ada 2.500-an. Siap. Dari banyaknya anggota itu Kang, kira-kira apa sih Kang kriteria dari setiap anggota akhirnya masuk ke serikat pekerja seluruh Indonesia ini? Ada keuntungan untuk menjadi serikat pekerja buruh dan ada kemudahan juga untuk menjadi serikat pekerja buruh, dan merupakan satu hak dari para pekerja buruh untuk berserikat ataupun untuk tidak berserikat. Karena memang kondisi saat ini apabila kita masuk menjadi serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja, maka hak-haknya, perlindungannya tentang kesejahteraannya ya ada yang ngebantu, ada yang ngebela gitu. Di tingkat perusahaan misalnya ada pimpinan kerja, ada ketuanya, ada pengurusnya. Kalau ada problematika atau permasalahan dibantu diselesaikan oleh pimpinan kerja. Apabila secara bipartit diselesaikan antara pimpinan kerja dengan pihak perusahaan tidak selesai, maka bisa dibantu oleh tingkat yang lebih tinggi, pimpinan cabang atau bahkan pimpinan daerah ataupun sampai ke pimpinan pusat. Seperti itu. Dan juga di samping itu mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan bagaimana meningkatkan produktivitas atau menjalankan kewajiban. Kita tidak hanya dididik untuk menuntut hak, gitu kan? Tetapi kita juga diberikan pelajaran atau diberikan pelatihan bagaimana kita menjalankan kewajiban kita dengan baik. Sebagai pekerja, bagaimana kita turut serta memajukan perusahaan. Karena kalau perusahaan maju, maka pekerjanya otomatis sejahtera, kan gitu kan? Rumusnya seperti itu. Gitu. Dan apabila pekerjanya juga memiliki motivasi kerja yang tinggi, perusahaan juga pasti akan maju ya. Memang saling ini simbiosis mutualisme ya. Betul sekali. Siap. Kang, tadi kan kalau misalkan ada problematika antara pekerja dengan perusahaan, SPSI juga hadir di tengah-tengah. Apakah tugas dan fungsi SPSI sendiri itu sebagai mediator kah atau seperti apa?
Iya, sebetulnya lebih ke seperti itu, bagaimana kita mengkomunikasikan atau menjaga bagaimana hubungan industrial itu bisa terjadi dengan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Ya. Apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan itu, yang tahu persis adalah kita sendiri. Betul. Atau yang ada di perusahaan itu. Jadi perusahaan mau maju, mau mundur, ada problem segala macam, itu yang tahu kita. Dan apabila diselesaikan di internal situ, ada keterbukaan di semua pihak. Artinya para pekerja juga bagaimana dia sendiri merasa ikut memiliki perusahaan, kemudian dia juga memberikan kontribusi atau produktivitas yang tinggi kepada perusahaan, dan juga perusahaan begitu pula memanusiakan manusia. Ya. Artinya menganggap bahwa pekerja itu bukan hanya seperti hanya faktor mesin saja, ya. Gitu kan, begitu dibayar selesai. Tapi manusia benar-benar dihargai sebagai manusia seutuhnya. Artinya diajak dialog, diajak diskusi, bahkan diminta bagaimana cara untuk memajukan perusahaan. Terkadang secara teori itu atau secara teori yang diberikan oleh perusahaan, arahan perusahaan itu bisa berbeda dengan pelaksanaan real di lapangan. Mungkin ada teman-teman yang punya ide gagasan yang begitu digali ternyata lebih cepat. Ya. Yang tadinya 1 jam menghasilkan 10, begitu kita perusahaan mendengar apa yang dimasukkan yang ada di bawah, itu bisa menjadi 15 misalnya gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ini memang ada tadi sampaikan THL itu untuk simbiosis mutualisme, saling membutuhkan kedua belah pihak. Yang penting di sini adalah komunikasi. Karena masalah itu muncul biasanya tersumbatnya komunikasi. Ya. Kalau ini serikat pekerjanya komunikasinya baik, otomatis aspirasi di bawah itu terserap, kemudian disampaikan kepada perusahaan juga aspirasi disampaikan kepada serikat pekerja untuk disampaikan juga kepada para teman-teman pekerja buruh. Gitu. Karena boleh jadi untuk teknis ataupun problematika kecil diketahui terlebih dahulu sama pekerja ya Pak ya? Betul. Jadi yang bisa menyelesaikan ataupun solusinya mungkin bisa dituntaskan di tingkat pekerja dulu mungkin ya Pak ya? Iya. Jadi bisa dibilang pekerja juga punya peran yang besar kalau untuk ini. Ya. Siapa? Kalau selain yang tadi kan di perusahaan-perusahaan nih serikat pekerja juga bertanggung jawab untuk memang menjadi mediator dan lain sebagainya. Apakah ada kegiatan lain selain itu Pak yang dilakukan oleh SPSI sendiri nih secara besar di Kota Bandung? Seperti apa Pak kegiatannya? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi internal kan sudah disampaikan bahwa kita menjaga harmonisasi di antara kedua belah pihak pekerja ataupun pengusaha agar terjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sehingga ketenangan kerja, ketenangan usaha bisa terwujud. Nah, kalau untuk di tingkat kota, problematika saat ini yang terdekat itu adalah memang masalah THR kan. THR, ya. Seru kalau ngomong THR. Jadi kalau saya bertanya kepada teman-teman tuh, kalian bergembirakah mau datang bulan suci Ramadan? Iya, saya bergembira. Apa yang membuat Anda gembira? Dapat THR kan? Dapat THR. Iya. Betul. Ya, alhamdulillah kondisi saat ini semoga dengan surat dari pemerintah juga, dukungan dari pemerintah untuk pengusaha membayarkan hak para pekerja itu THR diberikan secara penuh, minimalnya H-7. Kalau saya lihat saat ini memang alhamdulillah sih mayoritas memberikan, hanya memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang belum memberikan. Entah tadi saya sampaikan apakah memang perusahaan itu ada uangnya tidak mau memberikan atau memang sama sekali tidak ada uangnya, gitu kan. Nah, makanya ini harus diberikan satu solusi, menjadi tugas kita memediasi atau mencari jalan keluar. Kalau memang perusahaan benar-benar tidak mampu dan memang ada kesediaan untuk membayar kemudian ditempo, misalnya sampai dibayarlah 2 kali karena kemampuan segini. Ya selama itu bersepakat antara pekerja di internal perusahaan itu dengan perusahaannya, no problem, gitu kan. Kita hanya membantu memberi satu arahan-arahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak agar ya tadi perahunya tetap berlayar gitu. Iya, gitu betul. Kan? Kalau kita salah satu pihak memaksakan kehendak, bisa aja perahunya yang tadinya berlayar bisa jadi karam gitu. Betul. Ya, gitu. Ya Pak, tadi kan sempat nyinggung THR juga nih. Mungkin warga Bandung udah ada yang terima THR ya, karena setelah lagi kan akan Lebaran juga nih Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, selain hak mendapatkan THR ataupun juga apa tadi namanya dimanusiakan diperlakukan sebagai manusia, memang sebenarnya apa sih Pak hak-hak pekerja itu tuh apa saja sih Pak?
Kalau hak yang paling dasar adalah hak menerima upah. Sekarang ketentuan upah minimum sudah ada regulasinya, diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat. Kalau kita posisi di Jawa Barat, dan kemarin juga ada regulasi yang tambahan dari Gubernur bahwa teman-teman yang masa kerja di atas 1 tahun silakan didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan perusahaan. Artinya kemampuan perusahaan satu dengan yang lainnya kan berbeda-beda, sehingga kalau saya lihat memang variatif. Ada yang memang belum naik karena kondisi sekarang ada problem juga. Jadi ternyata digugat juga oleh Apindo gitu kan. Ada yang menunggu hasil dari gugatan itu seperti apa. Ada juga yang bersepakat karena memang ada sebagian serikat yang melihat kita kok yang tahu maju mundurnya perusahaan. Kenapa tidak kita bersepakat? Nah, sehingga sesuai dengan kemampuan ada beberapa perusahaan yang bersepakat bagi mereka yang masa kerja di atas 1 tahun, ada yang naiknya 1%, ada yang tambahan naiknya ada yang 2%, 2,5%, ada yang 3,7%, ada yang 4%, variatif. Dan di dalam regulasi yang di SK yang kedua diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat ada panduan sebetulnya 3,27 sampai 5%. Tetapi di situ juga ada klausul berikutnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, artinya dikembalikan lagi kepada kita untuk bermusyawarah atau bipartit di perusahaan masing-masing. Ada hak, ada kewajiban. Terima upah tentunya harus sepadan juga dong apa yang kita berikan sebagai pekerja ya Pak ya. Nah sebenarnya apa aja sih Pak kewajiban kita selain sebagai pekerja selain bekerja di perusahaan tersebut Pak? Kewajiban kita kepada perusahaan nih, kontribusi kita apa saja sih yang seharusnya kita lakukan Pak? Ya kalau kontribusi ke kita ke perusahaan tadi yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kalau sama-sama punya prinsip bagaimana memajukan perusahaan, gitu kan? Kalau perusahaan maju, pekerjaannya akan sejahtera. Tapi ada juga kaitan juga dengan pemerintah. Pemerintahnya juga harus berwibawa. Jangan sampai sebelah pihak. Jadi memihak pengusaha aja. Misalnya punten karena pengusaha yang punya uang memihaknya ke pengusaha, pekerja abaikan saja gitu kan. Jadi harus keterpihakannya itu tidak ada keterpihakan. Jadi dua-duanya itu memang benar-benar harus diakomodir kepentingannya. Kalau misalnya ada problem, ada permasalahan, itu dimediasi, dibantu oleh pemerintah agar pemerintahnya berwibawa, harus benar-benar adil kepada kedua belah pihak ini. Karena punya 2 anak kan. Gitu. Betul. Jadi memang asas dari kita oleh kita untuk kita tuh memang berlaku untuk kedua belah pihak juga ya Pak ya. Siapa? Nah Pak, sebentar lagi nih kita kan akan sama-sama menyambut May Day ataupun Hari Buruh ya Pak ya. Nah sebenarnya untuk buruh sendiri Pak ataupun pekerja, bagaimana sih Pak cara memaknai Hari Buruh menurut Bapak nih sebagai salah satu anggota SPSI ataupun mewakili pekerja di luar sana Pak? Kalau May Day ini sebetulnya ini momentum yang sangat luar biasa ya. Cikal bakal atau awalnya perjuangan buruh. Tahun 1818 di Amerika itu pas tanggal 1 Mei itu terjadi satu gejolak yang luar biasa ya. Yang kita kenal sekarang dengan May Day ini ya. Dengan dulu memperjuangkan bahwa jam kerja lah khususnya sampai 14 jam, 16 jam itu terus bekerja. Sehingga diperjuangkan menjadi 8 jam dalam bekerja, 8 jam kerja. Nah, ini sangat-sangat menjadi satu momentum sejarah yang saat ini memang kita kenal dengan May Day dan diperingati di seluruh dunia, gitu kan, di seluruh dunia. Dan di momentum May Day ini khususnya di Kota Bandung itu kita karena tahun ini, kalau 2 tahun lalu kan kita pandemi, tahun lalu kita pandemi, saat ini sudah endemi, alhamdulillah. Itu kegiatan-kegiatan ya kita coba sesuaikan dengan kondisi yang ada di perkembangan tiap tahun. Di tahun ini alhamdulillah karena udah masuk endemi dan kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan tanggal 1 Mei itu adalah hari terakhir saum ya, hari terakhir Ramadan gitu. Gak mungkin juga kita melakukan kegiatan aksi unjuk rasa pas tanggal 1 gitu kan. Nah kemarin kita sudah coba ada kegiatan pra-May Day yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Barat dalam bentuk aksi unjuk rasa damai menyampaikan di publik. Disampaikan ada beberapa hal yang memang saat ini sedang kita perjuangkan, khususnya yang masih sangat hangat sekali dan fenomenal ya tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dan juga ada isu ataupun rencana nih pemerintah atas usulan DPD RI itu ada
rencana untuk merevisi Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh. Nah, itu roomnya kita di situ gitu kan. Artinya kami meminta kepada pemerintah agar tadi disampaikan di awal ada 16 konfederasi itu semuanya dilibatkan. Jadi semuanya dilibatkan, jangan hanya 1-2 konfederasi, semuanya dilibatkan. Agar ada masukan-masukan yang baik sehingga kalaupun ada revisi undang-undang tersebut itu memang sudah benar-benar mendapatkan masukan-masukan yang baik dari seluruh elemen serikat buruh. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di Kota Bandung sendiri kemarin kita tanggal 27 juga mengadakan kegiatan Pra-May Day karena tagline-nya Pak Bu Menteri sekarang adalah kita meraih kemenangan dengan kita memperbanyak silaturahim menuju industrial peace, maka itu pun diadopsi oleh Kota Bandung. Dan kegiatan kita yang dilaksanakan kemarin, kita di Kota Bandung setidaknya ada 13 sampai 14 serikat pekerja buruh, ada 9 serikat buruh itu membuat satu forum komunikasi serikat buruh yang beranggotakan ada 9 serikat. Alhamdulillah kemarin melaksanakan kegiatan Pra-May Day dengan kita berikan judul Silaturahmi Pra-May Day tahun 2022. Gitu kan. Nah, di dalam silaturahmi ini kemarin kita mengundang anak-anak yatim dan duafa. Nah, kita sebagian ya udunan dari teman-teman serikat. Kemudian juga ada support dari Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada dari stakeholder yang lain, BPJS, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara juga kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Kemarin kita berikan santunan untuk anak yatim, sekaligus kita doa bersama. Kemarin kita sudah laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga kegiatan yang kita laksanakan ini, kegiatan positif ini bisa menumbuhkan menjadi inspirasi. Ya, menjadi inspirasi buat komunitas-komunitas yang lain atau warga Kota Bandung untuk membangun kepedulian, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kenapa sih kita tidak berbagi gitu ya? Betul. Walaupun sedikit kita berbagi, maka ini yang akan membuat kami tidak hanya sekarang dikenal oleh masyarakat bahwa buruh itu macetin jalan, buruh itu arogan, buruh itu nggak mau diajak berbicara. Tetapi saat ini kami punya satu prinsip yang coba kita rubah, bahwa kita berbicara bukan lagi berbicara pokoknya. Kalau dulu kan pokoknya begini, gitu kan? Saya harus begini kan. Berdasarkan ini begini. Tetapi saat ini kita mencoba berbicara berdasarkan data dan fakta. Ya, kita udah by data, ini datanya seperti ini, memang ada kekurangan perusahaan untuk membayarkan hak pekerja, maka perusahaan juga berbicaranya kan lebih mudah. Oh iya, emang saya ada kurang bayar, ya kan lebih mudah kan? Kalau dulu kan ini gimana sih, perusahaan kok tidak bayar tidak sesuai dengan aturan, tidak ini gitu. Jadi sekarang lebih kita terus menggali potensi diri kita, terus belajar untuk menjadi lebih baik, sehingga nantinya kita sama kedudukannya dengan pengusaha untuk lebih banyak ke dialog sosial. Kita berdialog, jadi fokus mencari solusi. Komunikasi jalan baik, permasalahan akan minim lah. Akan minim masalah, sehingga terdeteksi lebih dini. Masalah itu nggak muncul langsung kayak gunung api, langsung meledakan. Tapi udah, ada masalah ini, yuk kita perbaiki. Ada masalah ini, kita perbaiki. Ya, jadi memang butuh kerjasama juga ya Pak ya, antara pekerja dan juga perusahaan. Jadi jangan sampai menyimpan ego masing-masing juga ya Pak ya. Harus bisa nih Bu. Iya. Siap Kang. Nah, Kang, untuk menyambut May Day ini nih Kang, apakah ada pesan nih untuk para pekerja di luar sana sebagai salah satu ketua dari SPSI? Silakan Kang. Ya, oke. Teman-teman seluruh pekerja buruh yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat ataupun seluruh Indonesia, saat ini tentunya di bulan Mei ini, di May Day ini sebagai peringatan Hari Buruh Internasional, peringatan Hari Buruh kita, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita tentunya, terbanyak mengintrospeksi diri kita bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Yang kedua, yuk sama kita gali potensi diri kita mau untuk belajar untuk agar kita mendapatkan satu ilmu yang nantinya bisa membuat kebaikan buat seluruh para pekerja buruh. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah dalam hal ini
tetap menjaga kewibawaannya untuk setiap aturan-aturan ketenagakerjaan yang saat ini tidak atau belum dijalankan oleh perusahaan, coba untuk terus diajak berkomunikasi, ya, ajak berkomunikasi. Jadi intinya di sini adalah komunikasi. Betul. Nah, kemudian para pengusaha yang saat ini memang belum membayarkan hak dan kewajibannya kepada para pekerja, khususnya sekarang terdekat THR, segera bayarkan THR-nya. Kalau misalnya ada berat, bisa berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja atau dengan serikat pekerja untuk mencari solusi. Ya. Solusinya kayak gimana? Nggak mungkin juga sekarang saya nggak mau bayar, misalnya gitu kan. Sementara kalau kita dibalik lagi, dulu sebelum pengusaha kan pernah jadi pekerja. Ya. Bayangin kalau dia sekarang bekerja, punya hak THR, tidak dibayar, gitu kan? Atau belum dibayar. Nah, balikin seperti itu. Jadi kondisi dibalik. Jadi disitulah kalau kita sudah merasakan bahwa kita sebagai pengusaha, jangan mentang-mentang jadi pengusaha, kita coba kalau posisi ada di pekerja, bagaimana rasanya? Ya, begitu juga para pekerja, tentunya di sini karena kita di bulan suci Ramadan ini dilatih untuk kesabaran, ya, ya bersabar. Kemudian kita mencoba untuk berbicara berdasarkan data dan fakta. Dan pemerintah sendiri juga harus berani menegakkan aturan, kalaupun memang itu harus jalankan, gitu kan? Ya. Jadi jangan main-main dengan ketentuan yang sudah ada, tetapi ruang komunikasi kalau ini dibangun bisa mencari solusi win-win solution. Kalau untuk yang sifatnya normatif tidak ada tawar menawar. Ya. Kalau THR dibayar 1 bulan upah, nggak ada tawar menawar. 1 bulan bayar, tapi saya nggak mampu 1 bulan, bayarnya biasanya 2 bulan, nggak apa-apa, tapi nilainya kan sama, ya. Gitu kan, ya. Seperti itu. Terus kemudian kita punya kewajiban bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan agar perusahaan bisa maju, ya, dan kita bisa sejahtera. Jadi tagline terakhir pesan kami adalah bagaimana buruhnya sejahtera, perusahaannya maju, pemerintahnya berwibawa. Ya, mantap. Siap Kang, mungkin ini yang terakhir nih Kang nih. Harapan dari Akang untuk Kota Bandung dengan adanya SPSI. Silakan Kang. Oh iya, harapannya alhamdulillah selalu selama ini digaung-gaungkan bahwa bagaimana kita jaga Kota Bandung itu kondusif. Gitu kan? Ya, kondusivitas itu sangat penting. Kalau kotanya kita udah kondusif, kemudian masing-masing dari pihak katakanlah SPSI-nya juga sekarang katakanlah pinter gitu kan. Kemudian pinter tuh bukan untuk pinterin ya. Gitu kan? Pinter dan ngerti ya. Pinter dan ngerti. Jadi pinter kemudian ngerti bagaimana menjaga hubungan yang baik ya antara semua pihak, baik pihak pengusaha ataupun pihak pemerintah, sehingga lembaga kerjasama yang sudah terbentuk di Kota Bandung, dan saya salah satu anggotanya juga, lembaga kerjasama LKS tripartit, bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi, untuk berkonsultasi, memecahkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di Kota Bandung. Deteksi dini itu ada, kemudian problem-problem permasalahan sejak dini bisa ditangani, gitu kan, dengan masing-masing punya iktikat baik, ya, punya iktikat baik. Jadi kalau kami punya prinsip begini, apapun bentuk penyelesaiannya, ataupun sistem sebagus apapun dibuat, tapi tanpa adanya iktikat baik, tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Betul. Gitu kan? Ya. Untuk itu, yuk sama-sama kami dari KSPSI, dari Serikat Pekerja SPSI, mempunyai iktikat baik bagaimana menjaga Bandung kondusif, bagaimana hubungan industrial baik, dan juga kami berharap juga kepada mitra kami dari Apindo atau dari pengusaha juga punya iktikat baik untuk memberikan kewajibannya, gitu kan, yang merupakan hak kita sesuai dengan ketentuan regulasi undang-undang. Dan pemerintahnya, bagaimana pemerintah itu tidak sebelah pihak, gitu kan. Artinya di sini harus adil kepada kedua belah pihak. Karena buruh juga anaknya anggap aja kan, pengusaha juga anaknya, punya anak 2, punya kepentingan yang berbeda. Bagaimana ini bisa diambil titik temu atau jalan tengah, tentunya sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, gitu kan. Kalaupun mau keluar dari regulasi yang ada, silakan, tinggal dibantu untuk dicarikan solusi selama kedua belah pihak ini antara pekerja pengusaha bersepakat, no problem. Ya, yang penting
yang garis besar kita ini adalah jaga Bandung tetap kondusif. kondusif. Siap, mantap. Semoga dengan peringatan buruh ataupun May Day ini jatuh di bulan suci Ramadan, semoga menjadi berkah dan juga baik lagi ya Pak ya untuk para pekerja maupun pengusaha di luar sana Pak ya. Amin. Hatur nuhun pisan Kang Wagi sudah menyempatkan waktunya datang ke Ngariung. Semoga kita bisa bincang lagi di next episode ya Kang ya. Siap. Wagi Bandung, itu tadi perbincangan kita dengan SPSI ataupun dengan yang diwakili oleh Kang Wagi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi Wagi Bandung yang tadinya belum tahu nih apa aja sih sebenarnya hak dan kewajiban dari pekerja ataupun pengusaha, bisa langsung tonton podcast ini secara lengkap ya, jangan di skip-skip. Dan tahun ini tetap ingatkan bagi Wagi Bandung, walaupun saat ini alhamdulillah kita sudah mengalami pelandaian kasus COVID-19 di Kota Bandung, tapi jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.